Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Koronaya sebagai pemateri pertama, Yogi Catur Nugrahini sebagai pemateri kedua, Reski Nurmayani sebagai pemateri ketiga, dan Vika Triyulita sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait taksonomi Bloom. Baik, beranjak ke materi pertama yakni mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan hasil ciptaan dari Benjamin Bloom yang kemudian direvisi oleh Lauren Anderson. Dari segi definisi, taksonomi Bloom merupakan struktur-struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi. Oleh karena itu, taksonomi Bloom ini harus digunakan oleh pendidik untuk menentukan tingkat kompleksitas materi pembelajaran. Salah satu acuan dalam menentukan kompleksitas materi pembelajaran adalah dengan memperhatikan kata kerja yang digunakan sebagai indikator hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan taksonomi bagi pendidik. Yang pertama adalah membantu pendidik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan tingkat kemampuan kognitif pada siswa. Yang kedua, untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi. Yang ketiga, untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, untuk membangun pelajaran bagi siswa melalui taksonomi Bloom. Beranjak ke materi selanjutnya adalah tingkatan dalam taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memiliki 6 tingkatan. Tingkat pertama adalah remembering atau mengingat. Tingkat ini merupakan tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah untuk diaplikasikan, di mana siswa atau pembelajar diberikan sebuah pengetahuan, lalu diharapkan dapat mengingat konsep tersebut. Tingkat kedua adalah understanding atau memahami. Pada tingkat ini, pembelajar bisa memahami sebuah konsep seperti menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep. Tingkat ketiga adalah applying atau mengaplikasi. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep dalam kehidupan. Tingkat keempat adalah analyzing atau menganalisis. Tingkat ini, pembelajar mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran, serta mampu memecah bahan menjadi bagian-bagian penyusun dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dengan keseluruhan struktur. Tingkat kelima adalah evaluating atau mengevaluasi. Level ini atau tingkatan ini, pembelajar mampu membuat penilaian ataupun kritik berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Dan yang terakhir atau tingkatan keenam adalah creating atau mencipta. Tingkat ini merupakan tingkatan tertinggi dalam keterampilan kognitif, di mana pembelajar pada tahap ini mampu menghasilkan, merencanakan, atau memproduksi sesuatu yang baru. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya mengenai tingkatan taksonomi Bloom. Jadi tingkatan dalam taksonomi Bloom ini adalah sebuah hierarki di mana siswa ini harus terlebih dahulu menguasai tingkat yang lebih rendah sebelum menguasai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih rendah itu seperti remember, understand, apply. Kemudian diikuti tingkat yang lebih tinggi yaitu analyze, evaluate, dan critique. Nah, tingkat yang lebih rendah ini adalah tingkat yang relatif sederhana, sementara tingkat yang lebih tinggi mewakili kelakuan kognitif yang kompleks. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada penjelasan mengenai 3 domain yang ada dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, domain kognitif atau ranah kognitif. Nah, ranah ini berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Kemudian ada ranah afektif yang berisi tentang perilaku yang menekankan aspek emosi dan perasaan seperti minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Kemudian yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah ini berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resti Nurmayani sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai ranah kognitif dan ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Ranah kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenan dengan kemampuan berpikir kompetensi, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ranah kognitif ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada analisis, ada sintesis, dan yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan. Kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi persyaratan bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja atau apa yang sudah dipelajari. Terus yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Yang ketiga ada penerapan, application, yaitu kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Yang keempat ada analisis. Kemampuan dalam menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian sehingga lebih rinci. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima ada sintesis, kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya ada ranah efektif. Ranah efektif menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Yang ranah afektif ada yang pertama yaitu penerimaan. Kemampuan memperlihatkan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri untuk mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Yang kedua ada responding, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga ada nilai, di mana kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap sesuatu kejadian atau objek dan dicerminkan oleh perilaku. Hal ini dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan, belajar mengajar, serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Yang keempat ada organisasi. Organisasi yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia.
Yang keempat, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal dan sosial. Hal ini dicontohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung dengan pendapat baik. Itu saja dari saya, dari pemateri ketiga membahas mengenai ranah kognitif dan ranah afektif dari taksonomi Bloom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, atau dapat dikatakan sebagai kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Dalam ranah psikomotorik ada 5 kategori, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Kategori yang pertama yaitu meniru atau imitasi. Imitasi atau meniru yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamati, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikat dari keterampilan itu. Pada proses ini dapat terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, peniruannya ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Kategori yang kedua, memanipulasi, yaitu kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Pada tingkat ini, siswa dapat menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah lakunya saja. Kategori yang ketiga, presisi. Pada tingkat ini, respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Kategori yang keempat yaitu artikulasi. Tahap di mana seorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks. Selain itu juga menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Kategori yang terakhir yaitu naturalisasi. Pada tahap ini, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin, dan pada tingkat ini merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.